Halo, pasti dari kalian ada yang pernah membaca, menulis, atau ada juga yang hobinya menyimpan video quotes estetik yang nantinya akan di-repost ke sosial media masing-masing, bukan? Nah, dari quotes ini pasti memiliki pesan tertentu atau juga dapat menciptakan kesan tertentu bagi masing-masing individu. Tak hanya isinya, penyusunan atau tata letak penataan font yang tepat akan membuat kita nyaman atau tertarik untuk membacanya. Nah, unsur tata letak inilah yang biasanya disebut tipografi. Di sini kami kelompok 5 akan membahas lebih lanjut tentang tipografi agar kita sama-sama belajar dan mengetahui apa sih tipografi itu. Pengertian tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Dari arti tipografi, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Dalam pengertian yang lebih sempit, hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susun huruf atau typeset. Tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada halaman cetak. Tipografi dalam proses penyusunan tata letak sebaiknya tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf. Pengorganisasian tersebut tidak hanya memilih jenis huruf yang cocok untuk headline, subheadline, body copy, logotipe, dan lain-lain. Pemilihan huruf juga dengan memperhatikan kelengkapan seri huruf seperti reguler, bold, bold italic, italic. Sebenarnya tipografi sendiri merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik, di mana tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tetapi juga mempunyai unsur seni. Tipografi bisa dikatakan sebagai visual language atau dapat berarti bahasa yang dapat dilihat. Kejelasan bentuk huruf atau legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa atau tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini ditentukan oleh yang pertama yaitu kerumitan desain huruf, seperti penggunaan kait, kontras goresan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan warna. Yang ketiga yaitu frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan atau readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca, yang dipengaruhi oleh yang pertama yaitu jenis huruf, yang kedua yaitu ukuran, yang ketiga yaitu pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, rataan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kontras warna terhadap latar belakang. Langkah untuk membuat teks pada Adobe Illustrator adalah dengan mengklik Text Tool atau T, sedangkan pada CorelDRAW dengan mengklik Text Tool atau Fs. Sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di Mesir, berkembang jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang dan menyebar sampai ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Saat ini, tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Fungsi tipografi.
Untuk membuat tipografi yang mudah dimengerti, harus memperhatikan kejelasan huruf atau legibility dan keterbacaan atau readability. Yang pertama yaitu legibility. Legibility merupakan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Legibility menyangkut desain atau bentuk huruf yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain. Yang kedua yaitu readability. Readability merupakan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang readable berarti keseluruhan yang mudah dibaca. Apabila legibility lebih membahas kejelasan karakter satu persatu, readability tidak lagi menyangkut huruf karakter satu persatu, melainkan keseluruhan teks yang telah disusun dalam suatu komposisi. Legibility bisa menciptakan readability, karena kalau kita mudah membedakan masing-masing karakter, maka keseluruhan teks akan mudah dibaca. Namun ada kalanya suatu teks yang legible tidak readable. Pada pembuatan tipografi terdapat beberapa jenis huruf dan beberapa karakter yang ada di dalamnya. Dan berikut jenis-jenis huruf dalam tipografi. Yang pertama ada huruf roman atau serif. Jenis huruf ini memiliki kaki atau sirip yang berbentuk lancip pada ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, kemuliaan, dan feminim. Contohnya atas Roman. Yang kedua, huruf sans serif. Huruf sans serif ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Namun perbedaannya hanya tanpa kaki dan kesan-kesan yang ditimbulkannya, seperti modern dan efisien. Contoh dari huruf sans serif ini adalah Arial. Yang ketiga ada huruf script. Huruf script ini cenderung miring ke kanan dan menyerupai goresan tangan. Kesan-kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. Lalu yang keempat ada huruf monoscript. Huruf yang mempunyai karakter lebar yang sama pada setiap hurufnya. Contoh dari huruf monoscript ini ada Korea. Dan yang kelima ada huruf dekoratif. Huruf ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Kesan-kesan yang ditimbulkan yaitu ornamental. Selain jenis-jenis huruf, dalam tipografi juga terdapat nama struktur dalam fisik huruf, seperti Chaplin, Manlin, Veslin, Iskander, dan X-Height. Selain pada itu, pada setiap huruf yang digunakan dalam penulisan juga memiliki tampilan-tampilan pokok di dalamnya. Dan hal tersebut dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu berat, proporsi, dan juga kemiringan.